Karena kenapa aku bisa merasakan, karena merasanya dari dalam diri dulu ya. Ketika aku menulis, aku bisa sampai menangis, aku bisa sampai marah-marah, aku bisa sampai sangat senang. Aku merasakan bahwa ya aku awal pindah ke Jogja kan sakjane memang pancen aku pengen kuliah gitu. Karena memang aku pengen kuliah, semangat pertamanya memang karena pengen jauh dari rumah. Basic awalnya memang karena aku rodo wonge rodo beling kuwi. Jadi aku merasa kalau aku kuliah di Bali kok aku nggak berkembang ya. Berkembang bukan dalam maksud kemudian neng Bali ora apik atau pi lingkungannya, bukan, tapi aku nek adoh dari orang tua itu, aku merasa ketika aku jauh dari orang tua, piye carane aku bisa urip, gimana caranya aku bisa hidup tanpa bergantung sama orang tua, tanpa bergantung bahkan dalam proses pengambilan keputusan untuk diriku sendiri. Nah, aku ingin mencoba sebenarnya hidup jauh dari orang tua itu harus aku lakukan kalau aku pengen mengembangkan hidupku gitu. Jadi awalnya memang itu karena aku tidak suka didikte orang tua, aku tidak suka mengikuti semua. Wong ngomong apa aku milu. Orang tua aku bilang A, aku harus A. Orang tua aku bilang B, aku harus B. Aku sebenarnya ada dalam titik muak tinggal di rumah, sehingga akhirnya aku memutuskan untuk pergi dari Bali. Dan satu-satunya cara untuk pergi itu kan sebenarnya kuliah. Itu cara yang paling masuk akal untuk membuat alasan kepada orang tua aku bahwa aku bisa pergi jauh. Walaupun sebenarnya aku tidak mengungkapkan secara gamblang, mbak, sakjane aku bosen nang omah ngono kae kan ora mungkin ya aku ngomong ngono lho. Ya akhirnya nekat wae. Karena orang tua aku sebenarnya juga nggak percaya aku bisa hidup jauh. Tapi ya tetep kudu tak lakoni. Ya awalnya begitu sampai di Jogja ya aku juga nggak ngerti ya. Di Jogja itu aku merasa diterima dengan langsung baur gitu. Aku nggak tahu bagaimana komunitas di Jogja, terutama sastranya, karena aku begitu pindah langsung nyemplungnya, bergaulnya dengan orang-orang itu langsung gitu. Langsung ketemu dengan orang-orang yang memang berkecimpung di sastra, karena dilalahnya kok aku masuknya itu fakultas sastra gitu, fakultas bahasa dan seni gitu, neng UNY. Akhirnya ketemunya dengan orang-orang itu, dan karena beruntungnya lagi, karena memang sudah punya bekal bahwa aku sudah nulis di media, akhirnya berbaur dengan sangat mudah, nggak ada kendala sama sekali. Bahkan untuk soal bahasa sendiri pun aku merasa kalau aku tinggal di Jogja 6 bulan aku wis ngomong Jawa kok. Nah, itu yang bikin aku kemudian jadi lebih gampang srawung ke orang-orang gitu, karena begitu aku ngomong, aku juga sudah tidak membatasi diriku, aku juga langsung belajar bicara sesuai dengan bagaimana orang Jawa berbicara. Akhirnya ya saiki nek ngomong malah dikon ngomong bahasa Indonesia aku rada angel ya. Jadi tetap ngomong Jawa akhirnya. Ya kadang-kadang orang malah nggak ngerti nek misalnya orang kenal secara personal ngono ya, orang ngerti nek aku wong Bali, karena aku wis ngelotok li ngomong Jawa ngono lho. Tapi ya njukan gitu. Jadi memang sejak awal aku memang sudah tidak membatasi diri aku wong Bali ngono. Aku bahkan tidak berkumpul dengan komunitas orang Bali. Aku tidak berkumpul dengan komunitas orang Hindu, padahal neng kampus ono. Aku melepaskan diriku dengan itu. Jadi aku memang dari awal dikasih tahu. Aku lupa aku dapat itu dari mana. Kalau nggak salah, sepintas aku baca Khalil Gibran atau gimana gitu ya. Dia bilang begini, kalau kamu ingin belajar sesuatu, alas kakimu dilepas. Jadi ketika kamu ingin belajar sesuatu yang baru, atau aku ada di daerah yang baru, atau aku dapat suatu
nyemplung di sebuah lingkungan yang baru, aku harus menanggalkan semua yang ada di belakangku untuk bisa kemudian benar-benar masuk ke dalam satu lingkungan yang baru. Akhirnya semua yang ada dalam diriku aku lepas. Aku menganggap diriku, ya aku orang Bali, oke lah, tapi bukan itu gitu loh. Oke, aku orang Hindu, oke, tapi bukan itu. Aku ingin belajar yang lain gitu. Ketika aku menanggalkan identitas itu, kemudian aku merasa aku lebih mudah untuk masuk ke wilayah-wilayah yang sama sekali baru untukku. Nah, aku sih ngono sih. Awal-awal aku berkenalan sama puisi itu sebenarnya, jadi ceritanya di Bali itu dulu tiap tahun rutin ada namanya Pekan Seni Remaja. Itu tiap tahun digelar. Pesertanya tuh anak-anak SMP dan SMA. Waktu aku SMP kelas 2, itu aku jadi perwakilan sekolah, jadi panitia Pekan Seni. Itu bergabung sama orang-orang Pemda Kota Denpasar gitu, untuk bikin untuk jadi kayak panitia pelaksananya lah gitu. Kemudian karena aku gabung di situ, warawiri lah aku di Art Center kan, di Taman Budaya. Karena aku sering warawiri di Taman Budaya, akhirnya aku mau nggak mau Pekan Seni Remajanya itu sendiri, salah satunya itu kan ada lomba baca puisi, lomba teater, lomba drama, waktu itu drama modern, yang jurinya akhirnya nggak mau itu seniman-seniman. Jadi ya akhirnya kenal, akhirnya tahu oh itu jurinya, oh itu namanya si itu, oh ini. Awalnya karena jadi panitia Pekan Seni, kemudian akhirnya ketemu dengan orang yang pintar baca puisi, karena ya dilalahnya kok aku ditugasinnya di situ gitu loh. Ketemunya di situ. Dari itu aja kemudian aku ketemu dengan beberapa orang yang nulis puisi, ketemu orang yang baca puisi, dan akhirnya aku juga iseng-iseng lah gitu, belajar gitu. Dan ternyata bisa. Ya akhirnya karena dari situ bisa, dan di Bali itu kan waktu itu iklimnya lagi ramai. Seniman-senimannya turun ke bawah. Aku nggak tahu kalau sekarang, kayaknya masih sih, cuma aku belum nggak terlalu tahu pasti kondisinya yang sekarang seperti apa. Tapi kalau dulu itu seniman-seniman sastranya itu memang baurnya sama anak-anak SMA, baurnya sama anak-anak SMP, karena beberapa dari mereka juga pegang ekstrakurikuler di sekolah-sekolah gitu. Baurnya di situ. Jadi memang anak-anak SMP, anak-anak SMA ketemu langsung dengan seniman-seniman sastra, proses pembelajarannya jadi mudah gitu. Tapi kalau kebetulan sih begitu, tapi kalau yang lain aku nggak tahu ya. Kemudian bagaimana itu kemudian menjadi jembatan ketika aku di Jogja, ya itu tadi aku bilang keberuntungan karena kok ya aku belajar mulai menulis tuh SMP, SMA puisiku udah di mana-mana. Ketika aku pindah ke Jogja, jadi sangat mudah berbaurnya. Jadi otomatis ngono. Aku ngetutke sakjane. Aku cuma mengikuti alur sakjane. Aku memperkenalkan diri. Kayak misalnya aku begitu pindah ke Jogja gitu ya. Pindah ke Jogja, yang aku kenal cuma siapa beberapa. Aku tidak tahu banyak. Tapi komunitasnya karena waktu itu di Bali, Raudal habis dari Bali, pindah ke Jogja tahun 2000-an. Tahun 2004 aku pindah dari Bali ke Jogja. Kemudian juga waktu itu Umbu dengan secara ini bilang, ini loh dia mau pindah ke Jogja, ini sering-sering lah main tempat Raudal gitu. Aku juga akhirnya tahu oh Raudal di Jogja. Aku juga kumpulnya dengan otomatis ya ketemu Indrian Koto, karena dilalah tahun 2004 juga Indrian Koto ke Jogja, itu barengan ketemunya. Kemudian dari situ kemudian karena mereka satu gabung di Rumah Lebah gitu, mereka yang sering ke Rumah Lebah tuh ada Sunli, ada Muklis Amrin, ada Mahwi, tiba-tiba ngumpul semua, tiba-tiba otomatis gitu. Gitu. Timingnya tepat gitu, ngumpul kabeh sik nom-nom waktu iku nom ya. Sik nom-nom iki tiba-tiba ngumpul kabeh. Ya udah, akhirnya orang-orang itu.
Aku nggak gaul ke UGM, aku bahkan nggak gaul di UNY sendiri, aku gaulnya nang kidul malahan gitu. Sejak awal aku nulis puisi memang tidak punya tendensi aku arep nulis mergo aku pengen ngirim ning media ngono ki, aku nggak pernah punya itu. Aku juga tidak pernah punya tendensi aku menulis supaya aku terkenal. Itu tuh buat aku itu kok kayaknya aneh ya buatku. Ya nulis memang mergo aku pancen seneng nulis. Karena kenapa aku bisa merasakan, karena merasanya dari dalam diri dulu ya. Ketika aku menulis, aku bisa sampai menangis, aku bisa sampai marah-marah, aku bisa sampai sangat senang. Aku merasakan bahwa aku mencapai titik-titik kepuasan itu ketika aku menulis. Jadi ketika aku tidak menulis, aku merasa kayak aku perlu sesuatu pelampiasan yang cuma bisa aku dapatkan ketika aku menulis gitu. Awalnya dari situ, maka kemudian aku bisa menyimpulkan diriku bahwa aku sebenarnya menulis karena aku butuh, bukan karena aku pengen terkenal, bukan karena aku pengen masuk media atau pengen dikenal orang atau apapun, enggak gitu. Awalnya begitu, tapi kemudian kalau kemudian dikenal orang itu kan bonus ya, bonus lah. Kemudian bagaimana itu bisa menjadi laku hidup itu apa ya, nggak tahu sih. Tiba-tiba memang karena dari awal mindsetku itu ya nulis puisi ki, aku belajar sebenarnya tentang hidup itu di situ ketika aku membaca. Justru sebenarnya kalau bicara tentang hidup sendiri, malah aku dapatnya itu justru ketika membaca buku. Kita tahu oh dunia seperti apa itu lewat buku. Sefiksi-fiksi apapun novel yang aku baca, sefiksi-fiksi apapun cerita pendek yang aku baca, aku yakin itu sebenarnya gambaran yang ada di sekelilingku sebenarnya gitu. Jadi ketika aku membaca, aku mendapatkan oh urip koyo ngene iki karena aku membaca. Di situ kemudian aku merasa membaca itu jadi kayak, karena kalau di Bali akses buku susah ya. Ke Gramedia pun mungkin stok buku sastra yang ada di Bali dibandingkan dengan stok buku sastra yang ada di Jogja itu jauh sekali jumlahnya. Bagaimana mengaksesnya itu sangat sulit gitu kalau dibandingkan dengan kalau kita di Jogja. Kalau sekarang online gampang ya, kalau dulu itu susah. Kita bisa mendapatkan bacaan bagus selain karena harganya mahal. Kalau di sini karena satu-satunya mungkin kita bergantung sama Gramedia. Kalau di Jogja kan kita masih ada shopping, kita masih ada jualan buku bekas, lapak-lapak pinggir kampus yang tiba-tiba jualan buku bekas pun tetap payu dan kita bisa beli itu. Ning Bali ora ono. Di Jogja kemudian yang membedakan prosesnya adalah kalau di Bali aku pure menulis karena aku mikir dan aku menulis apa yang aku rasain gitu. Kalau di Jogja kemudian jadi kayak aku kudu sinau dhisik sebelum akhirnya aku menulis. Jadi banyak orang kemudian merasa membedakan puisiku ketika di Bali itu jauh lebih bagus. Aku juga tidak menyalahkan gitu loh. Aku juga tidak membantah, aku juga tidak merasa aku perlu ngasih penjelasan atau apa, karena memang ketika di Bali aku menulis bacaanku sedikit. Apa yang aku tulis memang aku pure apa yang aku rasain. Aku yang lebih mudah aku akses justru koran, karena Kompas dan Bali Post itu kan puisinya bagus-bagus gitu loh. Aku belajar menulis puisi itu memang dari puisi-puisi koran. Kemudian kalau di Jogja aku justru belajarnya dari novel, cerita pendek. Aku malah kalau di Jogja aku mungkin yang agak bikin aku keteteran sebenarnya adalah di Jogja aku tiba-tiba berkurang menulis puisi karena baca buku puisinya agak berkurang. Kalau di Bali yang aku baca memang buku puisi. Kalau di Jogja aku terjebak di novel dan cerpen. Jadi ngomong begitu disuruh nulis puisi susah. Aku merasakan kesulitan itu. Begitu di Jogja aku susah nulis puisi. Aku harus dengan mati-matian. Nggak kayak waktu aku di Bali, aku kayak nulis puisi gampang, seminggu bisa 10 gitu. Dan apik kabeh.
Jogja itu susah sekali nulis puisi. Justru karena aku merasa apakah ada hubungannya dengan ketika aku tahu kondisi lebih banyak dengan sedangkan teknik menulisku tidak berkembang gitu. Kemudian aku harap ngomongin sesuatu orang tekan ngono kayaknya terpengaruh itu. Gitu. Jadi aku sebenarnya sekarang pun sampai sekarang aku tetap berusaha. Aku menyadari ini belakangan sebenarnya. Aku kemudian merasa kayak oh ya, aku memang perlu belajar lagi teknik menulis puisi, atau paling enggak kalaupun tidak belajar teknik, membaca buku puisi lebih banyak daripada membaca. Kalau kemarin bacanya novel, cerpen gitu. Awalnya karena memang dulu kita berpikir bahwa tahun itu ya nerbitin buku itu susah. Nggak kayak sekarang tiba-tiba penerbit indie banyak banget. Dan kemudian aku juga melihat kenapa harus lewat penerbit besar kalau misalnya penerbit kecil bisa gitu. Kemudian kenapa harus kita mengantri naskah kita kalau kita memang tahu bahwa naskah kita layak untuk diterbitkan. Kenapa tidak terbitkan sendiri? Waktu itu tidak ada niatan untuk cari untung. Waktu itu niatannya coba ya udah terbit aja dulu gitu. Masalah itu nanti jalannya seperti apa itu nanti gitu. Dari situ kemudian aku belajar kayak sekarang berjamur penerbit indie. Aku kemudian flashback, kok penerbitku lucu ya gitu. Memang nggak nyari untung ya berarti nggak jalan. Kalau ingin menghidupi penerbit yang tidak mungkin mendapatkan keuntungan, ya mau tidak mau aku harus punya usaha lain. Kemudian yang memang kalau memang untuk fokusnya ke indie, karena sekarang ada banyak penerbit indie yang buat aku sebenarnya nggak indie. Buatku indie itu melawan, yang dilawan pasar. Semangat indie itu adalah lepas dari aturan-aturan pasar. Misalnya bahkan bikin buku yang tidak ber-ISBN sekalipun itu indie. Bikin buku yang harganya tidak menyesuaikan pasar itu indie. Mau bikin buku yang mahal semahal apapun atau semurah apapun, buatku itu indie. Selama itu melawan pasar. Mungkin aku agak kolot gitu ya, tapi it's okay. Buatku itu keren. Enggak, ini bukan usaha untuk menjadi keren sih, bukan. Tapi buatku itu keren ya gitu. Ya paling nggak keren untuk diriku sendiri gitu. Kenapa dulu semangat awalnya adalah kenapa aku tidak menerbitkan buku kemudian aku bagi-bagi. Karena kemudian waktu kemarin aku terbitin itu memang hampir 70%-nya memang dibagi. Ya pasti rabati ngono loh. Jadi aku kemudian menarik diri. Aku nggak akan bati di sini, karena aku nggak akan bati di sini berarti aku tidak akan bisa hidup dari ini. Tapi aku tidak akan berhenti. Maksudku suatu saat aku pengen bikin lagi yang seperti itu. Ya balik lagi kalau mau memang benar-benar di jalur indie, aku harus siapkan dana dari jalur yang lain gitu. Untuk suatu saat pernah ada yang kontak kan, bisa nggak aku nerbitin pakai penerbitmu, kayak lucu deh gitu. Benar-benar nggak kelacak, benar-benar nggak ini, di pasar pun nggak ada kayak gitu. Waktu itu JBS juga baru awal banget berdiri. Ketika aku titip segini gitu. Jadi memang bukuku emang nggak kelacak sih, memang karena nggak diterbitin lagi. Aku bilang ke dia, aku pengen punya penerbit indie yang memang benar-benar indie. Jadi ketika aku terbitin bukunya tanpa ISBN, kamu nggak boleh protes. Beberapa orang bermasalah dengan itu karena mereka pengen bukunya ber-ISBN. Pada akhirnya ya udah, aku akan terbitkan bukuku sendiri aja kalau gitu. Suatu saat ketika aku punya naskah dan aku merasa aku pengen terbitin itu secara indie, aku akan keluarin lagi penerbit itu dengan nama itu gitu. Karena aku pengen yang indie itu tadi yang memang gak kelacak orang. Pengen aja. Iki do antik ya nih. Jujur ya, aku nggak pernah punya pikiran aku bikin tempat yang bisa mengumpulkan orang. Basically aku manusia kamar. Aku nggak suka gaul. Aku nggak suka ngobrol sama orang sebenarnya. Aku asik dengan dunia aku sendiri.
Tapi nggak tahu kenapa kok tiba-tiba aku bikin warung. Kan lucu ya. Karena tak pikir-pikir juga sebenarnya aku nih absurd kok. Kok iso ya aku kayak warung. Karena awalnya warung masakan Bali itu awalnya muncul kan ya mergo aku dodolan online sudah terlalu lama. Akulah jualan online. Kemudian aku memutuskan bikin warung deh gitu. Karena kalau bikin warung mungkin aku bisa menghemat energi lebih banyak dengan pemasukan yang lebih banyak gitu. Akhirnya bikinlah warung karena kebutuhan ada lahan sedikit, ya udah warung kecil-kecilan aja karena aku sadar diri lahanku tidak banyak, lahanku tidak besar, cuma bisa bikin warung ala-ala gitu. Ya udah aku bikin konsep yang memang warung ala-ala. Akhirnya warung yang buatku bagaimana caranya supaya itu bukan resto, bukan rumah makan besar, karena ya aku sendiri di warung mlebune Bantul toh. Ya mlebune Bantul dengan lingkungan kampung karena memang ada di dalam kampung. Ada di dalam kampung juga aku tidak bisa membawa mindset orang Sleman ke Niti Prayan. Aku tidak bisa jualan nasi ayam betutu 25.000 di Niti Prayan, kecuali aku memang bikin resto sekalian. Karena bentuknya itu memang cuma warung kecil gitu kan. Ya oke, warung kecil aja lah gitu. Tapi kalau nanti akhirnya jadi tempat mengumpulkan orang-orang, sebenarnya bukan mengumpulkan orang-orang ya. Ya karena kebetulan orang tahu aku jualan makanan dan kemudian orang-orang datang karena ingin nyobain, pada akhirnya berkumpul pelan-pelan. Tiba-tiba yang ngumpul di warungku rata-rata memang anak-anak seniman rupa, anak-anak seniman sastra beberapa gitu. Ya sebenarnya aku nggak menyangka juga akan jadi seperti itu. Aku awalnya buka warung ya buka aja, masalah nanti siapa yang datang. Aku sebenarnya nggak punya pikiran yang datang itu akan jadi tempat mangkal orang-orang gitu loh. Awalnya aku nggak pernah berpikir begitu. Kalau jualan online sendiri, aku jualan online sebenarnya dari tahun 2013 awalnya karena memang kondisi ekonomi, tidak punya pemasukan. Aku juga bukan orang yang kantoran. Aku juga bukan orang yang bahkan kalau tidak kantoran pun aku bukan orang yang bisa disuruh-suruh. Akhirnya mau nggak mau temanku bilang, kamu bisa masak, masakanmu aku suka, kenapa kamu tidak jual makanan? Waktu itu pikiranku malah kenapa aku jualan makanan? Orang-orang biasa aja datang ke rumahku makan gitu, nggak pernah aku mintain bayaran gitu kan. Tapi tiba-tiba ya itu tadi lagi-lagi kepentok kondisi ekonomi, aku kudu urip, aku kudu iso nguripi awakku dhewe. Akhirnya aku jualan makanan. Dan itu keberuntungan lagi karena aku nggak yang woro-woro gimana, enggak. Jadi lucu begini. Itu cuma usaha yang dikonsep hanya 2 hari. Aku ketemu orang, aku ketemu Mas Tejo bilang kamu jualan makanan. Oke. Aku pulang, aku satu kontrakan dengan temanku namanya Dana. Aku bilang, Dana aku disuruh jualan makanan sama Mas Tejo. Ya ayo kita jualan. Lalu dia WhatsAppin semua orang-orang yang dia kenal. Aku jualan makanan, masakan Bali, begini. Dan tiba-tiba besoknya udah langsung kekumpul orderan. Besoknya aku langsung masak. Besoknya aku langsung jualan. Dan langsung melaku. Aku tidak mengonsep apapun. Gitu. Aku bahkan tidak tahu sebenarnya arahnya akan kemana, bahkan bisa jadi bikin warung masakan Bali gitu. Aku benar-benar nggak ada bayanganku dari awal aku akan bikin warung, karena waktu itu awalnya niatanku memang biar caranya aku urip. Awalnya cuma gitu doang, sesimpel itu. Jadi jauh sebelum pandemi sebenarnya warungku itu modelnya itu tiap tanggal 21 makan gratis nasi jinggo. Catat ya, tanggal 21.
Dari awal memang kayak gitu. Dari awal aku bikin warung, tiap tanggal 21 makan nasi jinggo gratis. Kemudian kalau Idul Kurban, semua jatah daging aku bagi-bagi. Jadi karena kemudian ketika pandemi itu muncul isu-isu bahwa kita akan susah makan, aku berpikir, iya bahwa kita susah makan. Ya bikin gitu. Nah begitu aku bilang, ya bikin acara bagi-bagi makan gratis, tiba-tiba ada yang donasi. Yo, aku bisa bilang rata-rata apapun yang aku kerjakan, aku nggak perlu waktu lama untuk ini harus diapain, tiba-tiba melaku kayak. Tiba-tiba begitu aku bilang aku mau bikin tiap hari Senin mau berbagi gini, tiba-tiba yang donasi ada gitu. Aku juga nggak tahu, itu buatku agak ajaib sih. Tiba-tiba aku mau niat bikin apa, yang ngasih dana ada, selalu ada gitu. Ya bikin aku ngerasa surprise juga, ternyata belajar hidup tuh kayak gitu. Tiba-tiba hidup tuh kayak gini ya. Kadang memang simpelnya hidup itu kadang cuma berawal dari niat, kita nggak ngerti, tiba-tiba semesta itu bukain jalan gitu. Yang penting kita niatnya apa, tiba-tiba kebuka. Kita niatnya apa, tiba-tiba kebuka. Buat aku itu ajaib. Aku tiba-tiba ngerasa kayak kok main di soal makanan itu kok banyak menemukan keanehan yang buatku kadang nggak masuk akal kalau dinalar gitu loh. Dan itu yang ternyata ngasih aku kepuasan banyak, yang akhirnya bikin aku kalau ditanyain yuk capek, yuk jengkel masa jengkel loh, menguras banyak emosi dan ngono lah. Tapi ya aku seneng. Tapi justru dari situ aku ngerasa pencapaiannya itu ketika orang senang, ketika orang makan bahagia, ketika orang dikasih kita dikasih senyum yang sangat lebar, itu buat aku itu kepuasannya banyak buat aku. Akhirnya aku nggak bisa berhenti masak. Pada saat saya kesel banget. Aku tidak pernah memisahkan jalan masak dengan jalan puisi itu sebagai sesuatu yang terpisah buatku ya. Buatku ini proses yang tiba-tiba berjalan beriringan gitu. Karena ketika aku memasak, aku belajar banyak, dan ketika aku belajar sesuatu yang baru, aku bisa tulis. Gitu. Jadi kalau orang mau bilang ini nanti akhirnya jatuhnya jadi kayak puisi kuliner, itu terserah orang. Aku nggak mau, aku nggak mikir penilaian orang. Aku hanya merasa bahwa apa yang kutemukan di dunia memasak itu adalah dunia sesuatu yang sebenarnya juga unik, sesuatu yang sebenarnya kalau dibilang masih baru enggak. Sekarang kan puisi kuliner banyak ya. Orang ngomongin dunia kuliner sekarang banyak. Tiba-tiba sejak ada Maknyus itu siapa? Pak Bondan almarhum. Sejak ada Pak Bondan almarhum, sejak ada Pak William Wongso yang tiba-tiba masuk TV, kemudian ada MasterChef, dunia kuliner menjadi sangat hingar-bingar. Tapi di balik kehingar-bingarannya dunia kuliner itu ada esensi-esensi yang kadang kita nggak ngerti. Ada kita bisa belajar hidup yang kadang kita nggak bisa temuin di dunia lain, tapi kita temuin di dunia kuliner. Hal paling simpel misalnya, dunia itu kayak bumbu-bumbu, semesta itu kayak bumbu-bumbu. Setiap orang mewakili satu bumbu. Aku selalu percaya misalnya tidak ada orang yang bisa hidup berdiri sendiri. Aku juga percaya tidak ada bumbu yang bisa berdiri sendiri. Makanan tanpa garam itu nggak enak. Garam dengan lada itu akan jauh lebih enak, dan rangkaiannya akan jadi begitu. Maka orang yang hidup sendiri itu nggak akan pernah bisa merasakan hidup yang enak dan lezat. Dia butuh bumbu-bumbu lain supaya masakan itu jauh lebih lezat lagi. That's why kenapa orang kemudian harus bisa, orang dengan masing-masing karakternya sendiri harus bisa menerima keberadaan yang lain, sehingga akhirnya jadi satu komunitas yang hidup gitu. Buatku makanan itu begitu. Dari makanan aku bisa berkaca hidup itu ternyata seperti itu gitu.
Itu baru bumbu, belum kita bicara yang lain. That's why kenapa aku bilang kenapa jalan puisi sama jalan kuliner itu sebenarnya kalau aku suruh memisahkan, itu nggak terpisahkan. Ketika orang bilang aku sedang berhenti bersastra, berhenti menulis puisi karena aku sudah sibuk memasak dan sudah tidak punya waktu lagi untuk menulis, aku bilang atau jangan-jangan anggaplah ini aku sedang membesar-besarkan diriku supaya aku nggak sedih gitu ya. Aku sedang tidak berhenti kok. Aku sedang belajar. Sampai nanti suatu titik aku ingin menulis, aku akan menulisnya.